Ini walaupun siang, kita tetap harus menggunakan senter teman-teman, karena yang namanya goa atau bunker pasti dalamnya gelap. Teka cerita naon sih ya? Cuy, gelap pisan anjir. Gak kelihatan ya? Aneh-aneh. Tuh tinggal ini. Aneh aing sih. Tadi kosong ya? Tuh aing makan tinggal itu. Anu tadi nah bet hidung. Tuh. Ya jelas tuh. Tuh orang aneh anjir. Iya. Mungkin mesum. Ini yang ada di pikiran saya ya, karena melihat situasi atau bentuk bangunannya seperti ini dulunya sepertinya kayak gini nih, prajurit Belanda kan bawa pistol just nyumput jadi merenang ya dahareun ieu paragi dahareun lah. Tempatnya asik, sepi, dan tiketnya pun cukup 3.000 rupiah. Jadi tempat pacaran, tempat mojok ya sangat murah. Hanya dengan 3.000 rupiah Anda bisa mojok di Gunung Kunci. Astagfirullahaladzim. Sebetulnya itu bukan saran dari saya, itu hanya bahasa sindiran bahwa ini adalah situs peninggalan zaman Belanda, situs sejarah, jangan dimanfaatkan untuk bermaksiat. Tuh. Jadi untuk tema kali ini saya akan mengambil tema Goa Gunung Kunci yang katanya angker namun banyak digunakan untuk mesum atau maksiat teman-teman. Makanya kali ini saya nggak serem-sereman, saya bersama teman saya, karena untuk segmen kali ini saya tidak mengambil seremnya, namun sekalian kita main, kita explore untuk kalian yang belum tahu seperti apa itu Goa Gunung Kunci, goa atau bunker. Dan saya akan membuktikan bahwa sayangnya sekarang di sini banyak dipakai ABG-ABG untuk mesum teman-teman. Saya sangat berharap, bukan berharap menemukan setan, tapi saya berharap menemukan seseorang yang lagi mesum. Jadi untuk bunker atau goa Gunung Kunci ini tidak terlalu panjang, dan tidak terlalu luas teman-teman. Saya untuk sejarahnya atau historinya saya tidak tahu jelasnya seperti apa, makanya saya tidak berani menerangkan apa-apa kepada kalian karena takut saya salah omong. Makanya untuk saat ini kita benar-benar pure explore, walaupun dulunya sering dipakai untuk orang-orang atau konten kreator yang membuat video horor di sini ataupun dibuat acara apa sih? Pernah dibuat acara dunia lainnya. Bau pesing. Pantes sih kalau misalkan dibuat untuk tempat mesum juga, karena ini benar-benar sepi dan banyak ruangan-ruangan teman-teman. Nah, ada bekas besi di sini. Tapi cek pendapat orang mah jigana ya teh, jika bekas iya ya bekas penjaranya. Lamun lihat dari apa sih lokasi lorong-lorong, terus bangunan-bangunan yang dibuat sekat-sekat seperti itu, ini sepertinya bekas penjara. Namun sepertinya ya teman-teman, karena astagfirullahaladzim luas ya, aneh nanti itu ya kan, center lumayan terang, tapi untuk nyenter tuh ke dalam dia jadi sama sekali si pencahayaannya tak asup. Nah, sayangnya banyak tangan-tangan jahil yang coret-coret di sini teman-teman.
Kelelawar lumayan pengap ya. Untuk sementara kita belum menemukan pengunjung lain. Sesuai harapan saya ingin menemukan pengunjung yang banyak. Biasanya pengunjung yang mesum di sini, teman-teman. Tuh aneh sebenarnya nyorot kadiogen pecaang itu kunaonnya. Oh, padahal sudah tertera jelas di sini dilarang coret-coret di goa. Tapi masih banyak tangan-tangan jahil, ABG yang nakal coret-coret. Mau jalan balik. Hah? Mau jalan balik. Orang coba explore seluruh ruangan. Jadi untuk ini tadi ya kita akan jalan di sini. Jadi untuk bangunannya hampir seperti labirin, banyak lorong-lorong. Nah, jangan barangkali mana yang nyawa ya kira-kira urut naon? Gantungan. Gantungan untuk ya mungkin pada zaman kolonial Belanda zaman dahulu ini digunakan untuk menggantung sesuatu, entah itu menggantung barang atau menggantung mayat yang nantinya digantung, dibiarkan mati dan langsung dibuang ke sumur ini. Tapi kembali lagi, wallahu a'lam bishawab, saya hanya pendapat saya saja karena saya belum mendapatkan informasi yang benar-benar akurat. Saya nggak mau sampai saya salah ngomong nanti aja ada yang komplain. Cukup menarik untuk dieksplor, namun sayangnya lokasi tempatnya benar-benar sempit dan kecil, teman-teman. Jadi kita nggak bisa puas mengeksplornya karena hanya segini-gininya yang bisa dieksplor. Kita akan coba mencari jalan keluar. Nah, tadi kita dari sana, kita akan menuju ke atas. Dan sepertinya di bagian atas sana ini bangunan yang berbeda dari lorong goa ini, teman-teman. Bau pesing. Set. Teneng. Biasa nama lo bawa bogohan di DTE. Oh. Jadi untuk lorong yang di bawah sana itu seperti akses untuk masuk ke bangunan utamanya, teman-teman. Seperti inilah bangunan utamanya sepertinya, dan tempatnya sudah hancur ambruk. Cocok gak kalau uji nyali di sini? Cocok. Mungkin next time kita akan uji nyali, kita akan mencari izin untuk menggunakan tempat ini malam-malam. Kemana ya? Kiri apa kanan? Kanan dulu lah. Ya, kita akan ke kanan dulu. Tuh, ini ruangan yang sepertinya ini 2 tingkat, namun sudah ambruk. Tuh, ini 2 tingkat, kelihatan ada bekas cor-corannya, dan di atasnya seperti bangunan yang tadi, lorong-lorong. Ini kebayang yang bangunan Belandanya, tebel temboknya kelas kieu anjir. Tuh, ini bangunan Belanda luar biasanya. Tebal temboknya pun hampir setengah meter, teman-teman. Tuh, hah? Ada ruangan. Oh, berarti masuknya di atas. Kita akan coba explore lebih dalam lagi. Kita akan mencoba mengelilingi gedung utamanya ini. Tuh, ruangan-ruangan, lorong-lorongnya itu seperti ruangan penjara. Tuh, dibuat satu sekat, dan ada bekas pintu besinya. Nah, ini akses untuk masuk ke hadir tah. Ini akses untuk masuk ke ruangan ini, teman-teman. Nah, namun setelah kita naik ke atas, sepertinya bangunan ini seperti benteng pertahanan karena ada orang lagi pacaran. Nah, benar yang saya bilang kan, lokasi ini digemur-gemurkan angker, tapi sayangnya
banyak digunakan untuk ABG pacaran, teman-teman. Tadi ada 2 orang yang sedang berpacaran. Mungkin kalau misalkan nggak ada kami di sini, walau mungkin mereka masuk di dalam gua ya. Namun karena ada kita yang sedang mengeksplor, mereka berdiam diri di atas, mungkin menunggu guanya kosong. Nah, ternyata Gunung Kunci ini luas, teman-teman. Tadi lorong yang saya bilang sempit itu karena itu akses untuk masuk ke gedung utamanya ini. Tuh, setelah saya naik ke atas, ternyata ini benar-benar luas. Berdiri di atas gunung kecil dinamakan Gunung Kunci. Tuh, kita kembali lagi masuk ke lorong. Banyak lorong-lorong seperti ini, teman-teman. Lorong-lorong yang bangunannya percis sama seperti yang bangunan-bangunan di bawah. Tuh. Tuh. Inang dia. Sama kan? Jadi semua bangunannya itu sama dari bawah sampai atas sini. Si letak dan bentuk bangunannya, ruangan-ruangannya itu sama, teman-teman. Saya akan naik ke atas, saya akan tunjukkan kepada kalian begitu besarnya benteng pertahanan ini. Tuh, ini yang disebut Gunung Kunci. Makanya kenapa disebut Gunung Kunci, karena ini berada di atas gunung. Yang jika nama duluna ya teh benteng pertahanannya. Benteng pertahanan untuk memantau, mengawasi ke bagian bawah itu. Sekarang rame kan, karena udah zaman modern. Mungkin kalau zaman dulunya ini ya teh benteng pertahanan Belandanya. Hah? Jadi bangunan ini menembus gunung atau bukit kecil ini, teman-teman. Itu kan di bawah. Tapi percuma dieksplor oke, soalnya pasti sama bangunannya tuh. Bangunannya sama. Jadi yang saya bayangkan, ini begitu banyak ruangan-ruangan yang bentuknya seperti ini, dan pas di bentengnya ini tuh seperti benteng pertahanan. Yang saya bayangkan, ruangan-ruangan ini selain dibuat untuk atau selain ada bagian-bagian untuk ruangan tawanan, ini sepertinya ruangan-ruangan tempat kolonial Belanda atau tempat pasukan prajurit Belanda di benteng pertahanan ini. Dan ketika mereka mau menyerang atau mengawasi gerak-gerik musuh, mereka berdiri di benteng ini, teman-teman. Tuh, ini kebayang dulunya berjajaran prajurit Belanda mengintai daerah Sumedang di bawah sana. Oke, lanjut, kita kelilingi gua Belanda yang letaknya di Gunung Kunci ini, teman-teman. Jangan jika tadi aww duaan eta laki bobogohan, namun orang mah busa goanya. Walau alam sepi. Nah, sayangnya, kembali lagi sayangnya, teman-teman, situs gua Belanda ini, padahal ini bukti sejarah ya, bukti sejarah penjajahan zaman Belanda di Indonesia, namun banyak disalahgunakan untuk ABG orang-orang bermaksiat. Tuh, mungkin untuk saat ini tuh eta mah aww jang. Mungkin mesum soalnya wanita dengan wanita lagi, tapi nggak tahu kalau ada cowoknya gimana, di mana meren. Tuh, ini berdiri di atas gunung, jadi benar-benar seperti gunung yang dibangun untuk menjadi bunker pertahanan, benteng pertahanan. Ini keren loh. Jadi si bentengnya ini nyambung di puncak bukitnya ini, teman-teman. Jadi ini benar-benar benteng yang dibangun mengelilingi bukit atau yang disebut Gunung Kunci ini. Atasnya puncak bukitnya, dan di dalam sininya itu bangunan-bangunan, dan di bawah sini itu lorong yang tadi kita lewati untuk akses menuju ke atas sini, teman-teman. Tuh, ruangan lagi, ruangan seperti yang kita temukan tadi di bawah. Stop dulu. Jadi ruangannya sama. Ini sepertinya tempat-tempat mungkin tempat logistik, barang-barang, atau tempat
prajurit-prajurit. Perkamar-perkamarnya ini mungkin dulunya tempat prajurit. Oh, ada satu ruangan yang ditutup teman-teman. Kenapa ditutup? Kita nggak akan pernah tahu. Oh, biasa wae. Kirain ditutup tuh ada goa ke dalamnya atau ada sumur misalkan. Kalau misalkan ada, saya penasaran. Sama wae dah tuh. Tuh tinggal ini. Aneh aing Mas ya. Tadi kosong ya? Tuh aing makan ketinggal itu. Jauh teh. Aya tadi nah bet hideung. Tuh. Jelas. Ya jelas tuh. Tuh orang aneh anjir. Yang ketutupan. Hah? Jika nu katutupan, iman di setting kumacara nyeting nggak? Iya poek tuh, gelap kan? Tapi ketika di center, tuh, caang anjir. Ayo tadi mah posisinya kawas kieu sama, pas di center teh ngeblur, lain ngeblur poek. Jadi si cahaya itu seolah-olah tertahan sebuah lapisan, nyawalahu alamnya lapisan gaib apa naon. Cuman iya mah saya jelaskan secara logika. Pas tadi ya kalau misalkan kalian penasaran apa nggak percaya, coba kalian lihat dari awal. Pas pertama saya masuk goanya ini kan banyak ruangan-ruangan seperti itu. Namun pas saya sorot pakai kamera dan sorot pakai senter, sama sekali nggak kelihatan. Pure sama sekali gelap. Ya, walau alam apa yang terjadi saya nggak tahu. Oke, kita lanjut explore Gunung Kunci ini teman-teman. Itu tadinya. Hah? Heeh. Tuh, untuk bentengnya sendiri ini benar-benar dibangun mengelilingi tanpa terputus teman-teman. Jadi setelah saya naik ke atas ini, saya berani menyimpulkan fix ini adalah benteng pertahanan. Ya walaupun tadi di bawahnya ada ruangan-ruangan yang itu cewek tadi tuh kan ketemu di tadi kita kan dari bawah sana kan tuh, kita dari bawah sana kita muter ke sana, titik temu di sini tuh. Jadi ini benar-benar benteng yang dibangun, benteng yang dibuat untuk pertahanan pada zaman kolonial Belanda. Cih kabayangnya baheula ieu teh prajurit unggulnya, prajurit terus berjejer ngeceng atau memantau ke arah bawah sana. Memang ini tempat yang benar-benar strategis. Tuh di bawah itu lapangan bola, sarana olahraga di Sumedang. Nah jadi kabayang ini letak atau benteng pertahanan yang benar-benar strategis di zaman Belanda. Karena apa? Karena dibangun tepat di atas bukit di tengah-tengah kota Sumedang ini. Jadi sangat mudah, sangat enak, sangat gampang dalam melakukan pengintaian zaman perang dulu teman-teman. Nah jadi seperti inilah kondisinya, lokasinya teman-teman, Gunung Kunci, Goa Belanda atau benteng pertahanan di zaman Belanda dulu. Kenapa saya bisa menyimpulkan ini benteng pertahanan? Saya melihat dari benteng sekeliling ini. Nah, jadi menganggap dia merenjang. Jadi ini yang ada di pikiran saya ya, karena melihat situasi atau bentuk bangunan yang seperti ini. Ini dulunya sepertinya kayak gini nih, prajurit Belanda kan, bawa pistol, just ngumput di dia merenang, ya dahareun, ya paragi dahareun lah. Soalnya di bawah sananya itu memang view-nya itu pure ke kota Sumedang, dataran rendah, ini dataran tinggi teman-teman. Dan bisa kalian lihat tadi saya memutari benteng gua ini teman-teman. Dari titik awal tadi kita bertemu dengan dua orang sejoli yang sedang pacaran. Kita muter terus ke sini dan tadi ketemu lagi di titik yang awal tadi. Jadi memang ini benar-benar benteng yang dibuat untuk pertahanan di zaman perang dunia keseberapa? Keduanya? Kayak ada Satu. Satunya. Nah, terusnya kita lanjut ke arah sini karena di belah sana tadi ada dua orang yang lagi pacaran, mungkin menunggu sepi untuk masuk ke gua. Dan untuk informasi untuk kalian semua yang penasaran ingin main ke Gunung Kunci, kalian cukup membayar tiket masuk hanya Rp3.000.
Rp3.000 dengan pemandangan yang indah dan situs bangunan Belanda yang memang benar-benar luar biasa, teman-teman. Dan di sini pun nggak hanya bangunan benteng pertahanan Belanda tadi, namun sudah dibuat tempat wisata, teman-teman. Ada outbound juga di sebelah sana. Namun ngapain juga saya ke sana, karena di sana pasti banyak orang-orang yang sedang mojok. Daripada kita mengganggu kesenangan mereka, sepertinya kita lanjut pulang, lanjut mencari tempat-tempat untuk explore. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, untuk vlog kali ini di Goa atau Benteng Pertahanan Belanda Gunung Kunci, Sumedang, Jawa Barat. Nantikan video-video explore kami selanjutnya. Dukung terus channel kami dengan klik like, share, dan subscribe. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.